Tiga. Baik, selamat malam Bapak Ibu calon guru penggerak. Nah, pada malam hari ini kita akan mempelajari atau membahas sedikit tentang konsep Merdeka Belajar. Nah, untuk memudahkan kita dalam pembelajaran hari ini atau dalam fasilitasi hari ini, maka kita buatlah aturan yang kita sepakati. Nah, yang pertama nanti semua mikrofonnya untuk peserta itu mohon dinonaktifkan. Nah, kecuali nanti kalau diajak untuk berbicara. Nah, apabila nanti tidak ada kesempatan karena ini keterbatasan waktu, mohon nanti juga peserta menggunakan fitur-fitur chat yang ada di Zoom. Nah, boleh menggunakan chat room-nya atau boleh menggunakan resen-nya. Nah, mungkin itulah peraturan kita untuk menghemat waktu. Nah, kita mulailah pembelajaran kita hari ini untuk sekedar berbagi pengetahuan atau berbagi pengalaman. Nah, baik Bapak Ibu sekalian yang ada di ruang Zoom ini, apakah slide saya sudah bisa dilihat? Sudah. Sudah, Pak. Baik, topik yang kita angkat hari ini adalah tentang Merdeka Belajar. Nah, untuk menggali wawasan Bapak Ibu tentang Merdeka Belajar, nah maka sebagai pertanyaan untuk pemantik atau memacu kita semua, nah maka di sini kita akan membuat dulu pertanyaan untuk memacu kita semua. Nah, pertanyaan yang kita buat adalah apa yang saudara ketahui tentang Merdeka Belajar? Nah, mohon untuk semua peserta di sini, semua tulisan jawabannya dituliskan di dalam Jamboard. Tuliskan yang singkat, nanti akan kita bacakan satu persatu. Nah, saya mohon kepada Bapak Ibu, dimulailah untuk menulis yang ada di Jamboard. Nah, link Jamboard-nya bisa diambil di chat room-nya. Silakan Bapak Ibu. Pak, belum ada linknya, Pak. Link yang tadi? Sudah terhapus, Pak, karena Zoom baru, Pak. Baik, sebentar. Saya ambil dulu. Sebentar, saya bagikan dulu di media chat. Oke, Bapak Ibu sekalian, udah bisa dibuka? Nah, silahkan dibuat aja yang singkat aja Bapak Ibu sekalian tentang konsep Merdeka Belajar yang Bapak ketahui selama ini. Nah, ini dari Ibu Beslina sudah masuk belajar dengan menyenangkan tanpa paksaan. Nah, inilah menurut Ibu Beslina. Nah, kemudian ini sudah ada yang masuk ini dari Nah, dari teman kita juga, Merdeka Belajar adalah siswa bebas mengekspresikan gaya, kemampuan, dan guru mengajar dengan metode yang strategi bervariatif. Baik, nah kemudian sudah ada masuk juga dari teman kita, mungkin ini Pak Mona ya, pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Masih ada lagi Bapak Ibu, ini masih ada 3 ini. Baik, ini dari teman kita juga, ini bebas menemukan ide-ide. Nah, jadi inilah menurut kita atau menurut pemahaman Bapak Ibu tentang apa yang disebut dengan istilah Merdeka Belajar. Nah, apakah ini semua benar?
Nah, ini semuanya benar, tidak ada yang salah. Nah, baik, saya stop dulu. Kita masuk ke slide yang berikutnya. Ini saya share. Baik. Nah, dari jawaban kita semua tadi yang ada, nah mungkin saya bisa merangkumkan atau mungkin ini adalah rangkuman daripada kita semua masing-masing bahwa konsep daripada Merdeka Belajar ya kurang lebih seperti ini. Ini adalah dari hasil kita semua tadi. Berarti ada istilahnya kebebasan berinovasi, berarti kebebasan, dan kemudian seperti yang kita sebutkan tadi juga, ini belajar di mana peserta didik berinovasi. Nah, kemudian ada juga di sini boleh kita sebutkan bahwa guru menggunakan macam metode atau pendekatan yang cocok semua pribadi. Nah, ini adalah yang apa-apa yang kita sebutkan dengan istilah konsep Merdeka Belajar. Nah, jadi ini hanya tambahan daripada Bapak Ibu, ya tambahan daripada pendapat yang telah kita tentukan tadi. Nah, baik, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kalau nanti masih ada yang kurang, Bapak Ibu sekalian, nanti boleh dibuat di media chatroom-nya. Nah, baik, kemudian untuk memacu wawasan kita lagi, untuk menambah pemahaman kita, nah kita coba lagi untuk pertanyaan yang kedua. Nah, jawaban ini nanti tetap juga kita buat di Jamboard. Menurut saudara, mengapa harus merdeka belajar? Nah, baik, untuk saat ini Bapak Ibu sekalian, mohon namanya dibuatkan, supaya nanti saya tahu jawaban siapa yang sudah masuk. Baik, silakan dituliskan Bapak Ibu sekalian jawabannya dengan singkat, mohon namanya dituliskan. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Mengapa menurut saudara, mengapa harus merdeka belajar? Ya, dibuatkan dengan singkat. Nah, waktunya kurang lebih 1 menit mulai dari sekarang. Baik, kembali saya ingatkan ya Bapak Ibu, namanya dibuatkan. Nah, baik, sudah masuk dari Ibu Beslina. Merdeka belajar menurut Ibu Beslina adalah konsep, ini adalah cocok, sebentar, dari Pak Pahut juga, dari Ibu Ami juga. Nah, dari Ibu Beslina tadi konsep ini cocok untuk perubahan pendidikan Indonesia karena lebih baik. Baik, ini saya pikir juga jawaban yang bagus. Nah, kemudian dari Bapak Pahut, siswa mengembangkan kemampuannya tanpa paksaan, tetapi dengan leluasa bisa menemukan ide-ide. Baik, itu juga merupakan konsep daripada Merdeka Belajar yang mungkin Bapak Ibu pahami. Nah, kemudian dari Ibu Ami, karena dengan Merdeka Belajar, guru dan siswa akan sama-sama memiliki proses belajar yang memerdekakan. Nah, baik, pada intinya ini semua adalah proses belajar yang memberikan keleluasaan kepada siswa. Nah, kemudian ini yang kita terakhir ya kita baca dari Pak Monang Siregar, karena pembelajaran yang selama ini kurang variatif sesuai dengan individunya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas jawabannya. Nah, jadi dari semua jawaban kita ini semuanya adalah benar. Nah, kemudian untuk sebagai tambahan daripada jawaban mungkin ini akan saya coba kita bagikan. Baik, nah mungkin inilah kita buat alasannya. Ini hanya tambahan daripada Bapak Ibu, tambahan daripada yang sudah kita sebutkan tadi masing-masing. Berarti yang pertama bisa kita sebutkan menciptakan belajar yang lebih menyenangkan, kemudian bebas berekspresi, meningkatkan kompetensi dan inovasi. Nah, kemudian tidak menuntut siswa menjadi sama. Berarti artinya bahwa siswa itu adalah kodratnya berbeda dan juga mungkin berbeda kompetensinya. Jadi inilah mungkin alasannya kenapa kita menerapkan konsep daripada Merdeka Belajar. Nah, ini hanya tambahan dari yang sudah
Bapak Ibu sebutkan tadi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita lanjut, nanti kita lihat di chat room-nya. Nah, baik. Kemudian mungkin ini pertanyaan yang terakhir mungkin ya pada sesi ini. Nah, ini bagaimana cara melaksanakan Merdeka Belajar. Nah, untuk ini Bapak Ibu sekalian, kita kasih waktu kurang lebih 1 menit dan ini langsung dijawab secara langsung. Nah, saya kasih waktu setengah menit untuk berpikir. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu sekalian, lebih bagus kalau nanti saya panggil aja satu-satu dari depan. Baik, saya kasih waktu setengah menit untuk memberikan referensi atau pendapat tentang permasalahan yang ada di depan ini. Oke, baik. Waktunya sudah habis, saya pikir. Nah, kita mulai aja ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi saya mulai aja. Kita mulai dari Pak Pahot. Kira-kira menurut Pak Pahot apa konsep atau bagaimana cara melaksanakan Merdeka Belajar menurut pemahaman Bapak? Pada Pak Pahot kami persilahkan. Pak Pahot, waktunya 1 menit. Oke, baik. Terima kasih buat Pak Perlindungan dan teman-teman semua. Menurut saya adalah cara melaksanakan Merdeka Belajar itu adalah harus melibatkan siswa dalam belajar itu. Artinya siswanya yang aktif. Itu cara kita untuk melibatkan. Jadi siswanya harus mengalami betul-betul apa itu yang disampaikan oleh guru. Jangan hanya student center. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Oke, berarti bisa kita ambil tadi ya, berarti siswanya itu harus kita libatkan secara aktif. Berarti bergeserlah dari teacher center ke student center. Terima kasih Pak Pahot. Kemudian Pak Monang, silakan Pak Monang Siregar. Baik Pak, menurut saya atau pendapat saya, cara melaksanakan Merdeka Belajar itu adalah dengan menyediakan fasilitas sumber belajar agar anak ya yang diberi kesempatan untuk mencari berbagai informasi, dengan itu dia terfasilitasi dalam Merdeka Belajar. Jadi menyediakan sumber-sumber belajar untuk anak didik. Baik, berarti ya artinya Pak, mungkin gurunya harus lebih aktif menggunakan media pembelajaran. Ya boleh aja dari lingkungan sekitar atau mungkin dari media yang lain. Mungkin itu ya Pak Monang ya. Baik. Terima kasih Pak Monang. Kemudian Ya. Ibu Beslina Siagian, silakan Ibu. Iya Pak. Berarti di sini gurunya harus menggunakan metode pembelajaran yang variatif, inovatif, agar siswa dapat mengalami pembelajaran yang menyenangkan dari konsep itu. Saya rasa itu Pak. Baik, berarti yang penting siswanya menyenangkan dalam belajar sehingga akan muncul motivasinya. Terima kasih Ibu Beslina. Yang terakhir Ibu Ami, silakan Ibu Ami. Terima kasih atas kesempatannya. Karena sudah teman-teman menjawab lebih dahulu, saya juga jadi bingung ini apa yang harus saya jawab. Tapi saya akan coba menjawab. Mungkin menurut versi saya, Merdeka Belajar itu siswa tidak diikat oleh peraturan yang memberatkan. Artinya di kelas itu antara guru dengan siswa yang terjalin itu adalah partner, rekan gitu. Jadi jangan membuat jarak di antara guru dengan siswa. Kemudian untuk lebih menyenangkan, siswa itu diajak sekali-sekali itu belajar di luar kelas gitu Pak. Jadi mereka bisa menikmati bahwa Merdeka Belajar itu oh beginilah, kita tidak harus berada di dalam kelas selalu begitu Pak. Itu menurut pendapat saya. Baik, berarti intinya bisa juga membawa siswa belajar langsung, pengalaman langsung dengan ke lingkungannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi pendapat itu semua benar. Nah, jadi mungkin hanya untuk menambah bisa saya buatkan di sini. Nah, berarti ini kita coba aja mulai dari hal kecil, ya, kemudian berani memulai, nah kemudian melihat lingkungan sekitar, bermanfaat untuk lingkungan sekitar, kemudian daya dukung dan kepercayaan diri dari anak, nah kemudian beri ruang sama anak-anak. Nah mungkin ini adalah tambahan-tambahan untuk konsep kita tadi. Nah baik,
Jadi harapannya sebenarnya, harapan yang kita harapkan dari Merdeka Belajar adalah pembelajaran ini adalah yang berpihak kepada murid. Artinya pembelajaran yang memerdekakan pemikiran dan potensi pada murid. Mungkin inilah harapan atau kesimpulan kita semua. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, masih ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Baik, kalau tidak ada, saya akhirilah sesi ini dan mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kita semua. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ya bisalah kita terapkan nanti dalam kehidupan kita, dan juga ketika kita sudah diterjunkan nanti menjadi calon guru pengajar praktik atau calon guru penggerak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk kita semua. Selamat malam. Selamat malam Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.